Dam Karangdoro berada di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Dinamakan Desa Karangdoro karena menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Karangdoro, berdirinya Desa Karangdoro dimulai sekitar tahun 1800. Ketika itu ada tuan besar Portugis. Orang tersebut pindahan dari Manado yang ditugaskan sebagai sinder di perkebunan Kali Telepak. Perkebunan tersebut letaknya di barat Sungai Kalibaru, tepatnya barat Dusun Karangdoro. Orang tersebut memiliki pekarangan atau yang ditanami kopi. Sedangkan masyarakat di sekitar menyebut tuan besar dengan istilah Jawa, Bendoro atau Ndoro. Jadi, Desa Karangdoro berasal dari bahasa Jawa, pekarangane Bendoro, atau dalam bahasa Indonesia yaitu pekarangan tuan. Sedangkan nama Kabupaten Banyuwangi memiliki arti banyu, yaitu air, wangi, yaitu harum atau semerbak wangi. Jadi, arti dari Banyuwangi yaitu air yang harum atau semerbak wangi. Dam Karangdoro merupakan bangunan peninggalan penjajah Belanda yang menghubungkan dengan perkebunan Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, dibangun pada era kolonial Belanda. Bendungan Karangdoro memiliki peran vital bagi sektor pertanian di Banyuwangi. Air bendungan yang berlokasi di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, mengairi belasan ribu hektar sawah di bumi Belambangan. Air bendungan Karangdoro berasal dari Sungai Kalibaru, yang terdiri dari satu saluran induk dan beberapa saluran sekunder dan tersier, dengan luasan baku sawah kurang lebih 16.165 hektar yang meliputi 3 wilayah pelayanan, yaitu Pesanggaran 4.381 hektar, Celuring 5.945 hektar, dan Bangurejo 5.981 hektar. Bendungan Karangdoro, salah satu bangunan peninggalan Belanda yang dibangun sejak tahun 1921, dibangun oleh insinyur pribumi. Ia adalah Insinyur Sutejo yang berasal dari Jawa Tengah. Insinyur Sutejo sebagai pelaksana teknisnya. Keahlian beliau di bidang bangunan pengairan didapat secara otodidak. Insinyur Sutejo juga dikenal oleh masyarakat sekitar memiliki kemampuan spiritual yang lebih. Di masa pembangunan bendungan ini juga menyisakan kisah pilu yang pernah bangsa ini alami. Bendungan ini dahulu dibangun oleh kaum perantaian. Nama perantaian sendiri adalah sebutan bagi mereka orang-orang yang melakukan tindak kriminal di era pemerintahan kolonial Belanda ataupun tahanan Belanda.
Pembangunan bendungan melibatkan pekerja keras dari pribumi yang statusnya sebagai tahanan Belanda. Orang-orang pribumi tersebut dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Belanda memaksa kerja tanpa upah minimum yang layak. Pada tahun 1929 terjadi peristiwa banjir besar di lokasi Bendungan Karangdoro yang mengakibatkan kerugian material yang cukup besar, mulai dari hulu hingga hilir Sungai Kalibaru. Peristiwa itu dikenal masyarakat sebagai tragedi Belabur Senin Legi. Bendungan Karangdoro pernah mengalami rusak berat sehingga perlu direnovasi lagi. Sekitar tahun 1935 dimulai pembangunan bendungan ini. Bendungan Karangdoro sendiri secara resmi difungsikan pada tahun 1942 dan diresmikan di zaman penjajahan Jepang. Sekitar tahun 1963 dimulai tradisi bubak bumi, yaitu ritual penghormatan kepada para leluhur yang berjasa pada pembangunan Bendungan Karangdoro. Yang menarik dari bangunan ini yaitu berupa jembatan yang cukup panjang dan bendungan yang cukup elok. Selain itu, di sekitar Bendungan Karangdoro selama ini dijadikan tempat prewedding dan juga jujukan para remaja. Mereka juga banyak yang selfie di tempat itu dan banyak warga yang bekerja di kebun melewati jembatan tersebut. Di sekitar bendungan itu berupa kebun yang banyak tumbuh dengan pohon kakao. Dam Karangdoro ternyata menarik perhatian wisatawan mancanegara, khususnya yang berasal dari Eropa. Meski Bendungan Karangdoro itu terbilang menarik, terkait lokasi bendungan, keberadaan deretan warung semi permanen di sisi bendungan mengurangi daya tarik dan keindahan aliran sungai yang bersih dan tertata, tidak hanya memperkecil potensi terjadinya banjir saat hujan. Lebih dari itu, sungai mampu memberikan dampak sosial dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Tak terkecuali di Bendungan Karangdoro yang dari sisi historisnya juga sangat mendukung sebagai destinasi wisata alternatif di kawasan ini.
Dari kesimpulan di atas bahwa Banyuwangi salah satu dari kabupaten di Jawa Timur yang merasakan kelamnya penjajahan hingga menimbulkan suatu bentuk perlawanan rakyat Blambangan terhadap penjajah, yakni timbulnya Perang Puputan Bayu. Penyebab terjadinya Perang Puputan Bayu ini lantaran warga Banyuwangi geram dan tak tahan dengan aturan penjajah Belanda yang mencekik kehidupan mereka. Belanda mempekerjakan paksa warga dan tidak menyediakan makanan bagi mereka. Kesengsaraan, kelaparan, serta serba hidup kekurangan, yang kemudian memicu penyakit dan berakhir pada kematian yang sangat tinggi. Setelah VOC dibubarkan dan diambil alih kedudukannya oleh pemerintah Belanda, maka timbul kebijakan kerja paksa atau kerja rodi, di mana rakyat dipaksa untuk membuat beberapa sarana guna kepentingan kaum penjajah belaka. Salah satunya yaitu Bendungan Karangdoro di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, yang dibangun pada masa pendudukan Belanda. Bangunan yang saat ini menjadi saksi bisu tentang daerah Tegalsari yang pernah mengalami bencana alam banjir dan sampai sekarang tetap digunakan oleh masyarakat sekitarnya maupun di luar kecamatan untuk mengairi kebun atau persawahan. Bendungan Karangdoro merupakan bangunan yang saat ini telah menjadi aset pemerintah daerah Banyuwangi dan masih berfungsi dengan baik. Saat ini, Bendungan Karangdoro, pemanfaatan airnya dikelola oleh Dinas Pengairan Banyuwangi. Melalui Kantor Koordinator Eksploitasi Air Irigasi, Bangurejo, Celuring, dan Pesanggaran.